Yang keempat yang akan kita bahas dari bab polinom adalah teorema sisa. Dari namanya kita tahu itu mencari sisa. Ya, jadi teorema sisa ini gunanya untuk mencari sisanya saja. Kita tidak mencari hasilnya atau yang lainnya ya. Kita lihat lagi tadi pernah dituliskan di depan ya. Kalau polinom itu bisa dituliskan sebagai fx ini yang dibagi sama dengan px itu pembaginya, ini hasilnya, lalu ditambahkan dengan sx. Sx itu sisanya ya, ini. Nah, misalkan polinom yang dibaginya berorder n ya, pangkat tertingginya adalah n. Lalu yang pembaginya itu berorder m, dimana di sini n-nya pasti harus lebih besar sama dengan dari m ya, gitu. Karena kalau mau bisa dibagi harus yang order yang dibaginya harus lebih tinggi. Oke? Nah, maka hasilnya tadi ingat ya, kasih contoh kalau misalnya pangkat 5 order 5 dibagi dengan order 2, maka hasilnya tinggal dikurangkan saja. Pasti ya. Ini pasti gitu. Ordernya n dikurangin n. Lalu bagaimana dengan hasilnya? Lalu dengan hasilnya itu pasti ordernya itu akan lebih kecil dari si pembaginya. Jadi akan lebih kecil dari m. Jadi kalau dibagi dengan pangkat 2 pasti hasilnya itu kurang dari 2. Bisa order 1 atau angka saja. Angka saja itu order 0 gitu, konstanta saja. Ya, seperti itu. Ingat-ingat lagi ya adik-adik ya yang ini ya, karena ini sangat penting. Lalu berikutnya pembagian suku banyak dengan x min k. Kita lihat, ini hal khusus. Jadi kalau misalkan sebuah polinom itu pembaginya, ini px adalah x min k, kalau kita mau cari sisanya, ingat ya, kita sedang belajar teorema sisa. Jadi kita abaikan yang ini, kita mau cari sisanya, kita lihat di sini. Berarti kalau mau cari sisa ini harus hilang, ya, supaya ketemu sx-nya, sisanya. Bagaimana cara menghilangkan ini? Gampangnya x-nya kita ubah dengan k, betul? Kalau x-nya kita ubah dengan k, maka jadi k min k dikali di sininya ak ditambah ini sisanya sx ya, ininya fk gitu. Nah, ini kalau dikalikan pasti 0 ya, jadi nanti itu adalah fk sisanya, seperti itu ya. Jadi kalau mau cari sisa kita tinggal substitusikan k-nya ke dalam persamaan polinom seperti itu ya. Nanti kita akan lihat contoh di sebelah kanan. Oke, kita bahas dulu yang kedua, pembagian suku banyak dengan AX plus B. Nah, kalau ada polinom dibagi dengan AX plus B, nanti ini ada hasilnya ya. Hasilnya jangan lupa dibagi A seperti biasa, ditambah sisanya. Nah, karena kita sedang bahas teorema sisa, kalau kita hendak mencari sisanya berarti kita masukkan si X-nya supaya jadi 0. Jadi pembuat 0 dari sini AX plus B itu sama dengan 0. AX-nya sama dengan minus B, X-nya sama dengan min B per A. Jadi saya substitusikan X-nya itu min B per A di sini. Jadi F min B per A sama dengan A dikali min B per A ditambah B. Nanti dikali ini, AX dibagi A ditambahin dengan sisanya. Dari sini jelas ya, ini coret, ini min B ditambah B 0, ini dikalikan itu 0. Jadi ini adalah sisanya. Gitu. Jadi kalau hendak mencari sisanya saja, kita tinggal masukkan gampangnya pembuat 0 dari sini ke fungsi polinomnya. Oke. Nah, supaya lebih jelas kita lihat, ini ada soal variasi. Misalnya ada suku banyak fx dibagi dengan x plus 1, sisanya minus 3. Jadi di sini saya jawab ya. Kalau kita tulis panjangnya seperti ini, fx lalu dibagi oleh x plus 1, nanti ada hasilnya. K
katanya sisanya minus 3 gitu. Jadi supaya ininya hilang ya, kita masukkan min 1, betul ya, membuat 0 dari sini. F min 1, min 1 masuk ke sini itu 0, di sini seperti ini. Jadi F min 1 saya dapat hasilnya min 3. Oke. Nah, lalu untuk suku banyak fx dibagi x min 1, sisanya 5. Oke. Kalau kita udah ngerti, kita bisa langsung ya ke teorema sisa. Maka f dibagi x min 1 berarti ini k-nya itu adalah 1. Kita langsung masukkan f1 itu langsung sisanya itu 5. Berarti kita tulis langsung 5 gitu. Kalau adik-adik masih belum mengerti, kita pakai cara ini aja nggak apa-apa, cuman lebih panjang ya. Nah, sekarang tentukan sisa pembagian fx oleh x kuadrat min 1. Jadi sekarang fx dibagi dengan x kuadrat min 1. Nanti misalnya ini ada sisanya itu adalah hx, hasil baginya adalah hx, lalu sisanya. Nah, kita lihat kalau dibagi oleh pangkat 2, kita lihat ini ya, sisa pembagiannya pasti pangkatnya kurang dari 2. Jadi kita misalkan sisa pembagiannya adalah ax plus b dibagi oleh pangkat 2, kita misalkan sisanya adalah pangkat 1. Jelas ya? Nah, kita lihat di sini fx itu sama dengan x min 1 x plus 1 dikali dengan kx ditambah ax plus b. Nah, adik-adik, tujuan kita tadi apa? Tujuan kita adalah mencari sisanya. Jadi ini nggak penting ya, yang ini kita hilangkan. Bagaimana cara menghilangkannya? Yang pertama, kita bisa masukkan x-nya adalah 1. Jadi kalau kita substitusi x-nya 1, di sini masuk 1, hasilnya 0 ya. 1 kurangin 1 0. Di sini a dikali 1 plus b. Setuju ya? Ininya habis 0. Ini dimasukkan 1, a x plus b, jadi a dikali 1 plus b. Nah, dari data ini kita tahu f1 itu 5. Jadi ini tuh sama dengan 5. Oke. Lalu kita bisa menghilangkan ini dengan mensubstitusikan min 1. Setuju ya? Jadi min 1 disubstitusikan ke sini. Tentu saja ke sini dan ke sini. Tapi karena min 1 disubstitusikan ke sini hasilnya 0, segini jadi 0. Min 1 juga masuk ke sini. A min 1 plus b sama dengan. Nah, kita dapat data f min 1 itu min 3. Oke, gitu. Ya. Nah, jadi kita tinggal kurangkan saja atau kita jumlahkan, terserah. Misal kita jumlahkan, di sini a, di sini minus a. Kalau kita jumlahkan habis b ditambah b itu adalah 2b. Ini dijumlahkan itu 2. Jadi b-nya hasilnya adalah 1. Ya. Itu. Nah, lalu untuk mencari a kita substitusikan saja ke sini. B-nya 1, maka a ditambah 1 sama dengan 5. A-nya tadi kita misalkan sisa pembagian oleh x kuadrat min 1 itu adalah ax plus b. Jadi nanti sisanya di sini itu adalah ax plus b kali 4x ditambah 1. Seperti itu ya adik-adik ya. Itu contoh dari pembagian suku banyak ini, variasi soalnya. Untuk contoh soal yang lainnya bisa akses di video-video kita juga. Oke, kita akan lanjutkan bahannya. Yang kelima dari bab polinom, kita akan membahas teorema faktor. Ya, misalkan sebuah polinom atau suku banyak fx ini habis dibagi oleh x min k. Ingat ya, kalau habis dibagi 12 itu akan habis dibagi 4. Artinya apa? Sisanya akan 0 ya, sama polinom juga. Jadi kalau fx habis dibagi oleh x min k oleh suatu polinom lain, maka sx atau sisanya ya itu adalah sama dengan 0. Di sini kita udah bahas di teorema sisa ya.
Kalau dibagi oleh X min K, maka sisanya itu adalah FK. Itu sama dengan 0. Ya. Nah, lalu bentuk yang seperti ini itu adalah disebutnya faktor. Si polinom pembagi yang menghasilkan sisa 0 itu disebutnya faktor dari fungsinya, dari fungsi polinomnya, dari fx ya. Lalu apabila seperti ini bentuknya linear x min k, nanti k-nya itu disebut akar dari persamaan fx sama dengan 0. Gimana sih Pak? Saya kurang jelas. Kita lihat contoh ya. X min 3 itu adalah faktor dari ini, polinomnya ini. Apabila kita tulis polinomnya fx, kita tulis ya, x pangkat 4 plus x pangkat 3 ditambah ax kuadrat ditambah 7x min 3. Katanya x min 3 adalah faktor, maka sisanya itu sx itu langsung ya fk, itu k-nya itu adalah 3. Itu pasti sama dengan 0. Kenapa? Karena dia bilang adalah faktor dari polinom ini. Nah, F3 kita tinggal masukkan saja 3-nya ke sini ya. Jadi nanti di sini 3 pangkat 4 ditambah 3 pangkat 3 ditambah A dikali 3 kuadrat ditambah 7 dikali 3 dikurangi 3 itu sama dengan 0. Nah, adik-adik, kalau kita lihat biasanya suka agak malas ya. Aduh, udah ada 3 pangkat 4, ini bilangannya lumayan besar. Masih ingat waktu pertama kali kita bahas bab polinom ini, ada satu cara lain lagi selain substitusi untuk mencari nilai itu gimana? Masih ingat? Pakai apa? Horner ya. Jadi caranya gimana? 1 ini koefisiennya, 1 ini koefisien pangkat ini 3, lalu koefisien pangkat 2 itu adalah A, koefisien dari X itu 7, 3. Oke. Ya, kita mau menghitung F3 berarti langsung 3 di sini ya. Ininya 0, kita jumlahkan. Di sini 1 kalikan 3, jumlahkan itu 4, dikalikan 12, dijumlahkan 12 ditambah A, lalu dikalikan 3 lagi, jadinya 36 ditambah 3A, dijumlahkan 43 ditambah 3A, lalu dikalikan 3, di sini 129 ditambah 9A. Nah, kalau dijumlahkan ini adalah 126 ditambah 9A ya. 126 ditambah 9A katanya faktor, nilainya itu sama dengan 0. Ini hasilnya ya. Maka hasil ini haruslah sama dengan 0. Jadi kalau kita lihat 126 sama dengan min 9A. Jadi nanti di sininya 126 per min 9. Itu A-nya. Ya. Nah, kalau kita lihat dari perhitungan ini 81 ditambah 27 ditambah 9A ditambah 21 dikurangin 3. Gitu ya. Ini kalau dijumlahkan ini 18, ininya 18, 9A sama dengan 0. Kalau kita hitung sama ya, itu 126. Jadi ini 126 ditambah 9A sama dengan 0. Hasilnya sama. Oke, jadi jangan lupa kegunaan Horner, lalu teorema faktor itu akan menghasilkan sisa 0. Oke, lalu ada pertanyaan, bagaimana mencari faktor-faktor? Dulu kita pernah belajar persamaan kuadrat, x kuadrat min 3x min 4 ya. Oh, mau cari faktornya ya difaktorkan, x min 4 x plus 1, nanti dapat akar, x nya 4 atau x nya min 1, betul ya. Makanya k itu disebut akar dari fx sama dengan 0. Ini disebut faktor karena dia bisa membagi dan habis. Ini untuk persamaan kuadrat. Video berikutnya kita akan bahas bagaimana untuk polinom berderajat 3, berderajat 4 kita cari faktornya dan mencari akar-akar.